Sebab mereka orang-orang yang kafir, mereka tidak mempercayai adanya Tuhan secara utuh. Jadi mereka menentang adanya Tuhan. Meskipun bentuk penentangan mereka sendiri sulit untuk mereka buktikan secara saintis. Jadi scientifically mereka sulit untuk membuktikan bahwasannya Tuhan itu ada, sulit sangat. Suatu ayat-ayat mereka tukar. Oke, Tuhan tak ada, tapi ada kekuatan di balik ini. Daripada itu sejarah sudah menyatakan inilah peperangan mulai zaman dahulu dan peperangan di masa depan. Peperangan antara yang baik dengan yang jahat. Peperangan antara bangsa manusia dan bangsa jin, diketuai orang yang jahat daripada bangsa jin oleh iblis. Artinya sejarah yang dibuat oleh iblis berdasarkan logik semata-mata, material yang dijadikan landasan utamanya. Jadi maknanya sejarah yang dibawa oleh iblis ini tadi dan sejarah yang dibawa oleh Nabi Adam itu sangat bercanggah satu sama lain. Dulu bangsa Melayu mungkin dijajah dan lain sebagainya, kita menceritakan semua dengan penuh perasaan. Tapi apa yang dikatakan Al-Quran tentang bangsa Melayu? Apa yang dikatakan Al-Quran tentang bangsa Arab? Tentang tamadun Parsi, tamadun Rom, tamadun Babilonia, tamadun dan lain sebagainya. Jadi iblis sudah tahu. Bahkan iblis juga sudah tahu nanti Nabi Adam akan diturunkan oleh Allah ke bumi. Yang lebih dahsyat lagi, iblis sudah tahu nanti Nabi Adam akan punya anak keturunan. Sebab itu dikatakan lahtanikanna dzurriyyatahu. Aku akan usik anak cucunya. Macam mana iblis boleh tahu dia anak cucunya? Artinya iblis sudah tahu sejarah depan. Dia sudah tahu. Artinya itu sejarah masa depan atau bukan? Sejarah masa depan. Sejarah masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ahlan wa sahlan, ya marhaban bikum ya Sayyidil Habib. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum. Lama kita berehat. Tapi alhamdulillah mungkin diberikan waktu oleh Allah SWT untuk kita bertemu hari ini, untuk kita kembali menyambung pengajian yang ke-15 kita. Diam tak diam, ini episod yang ke-12 Habib. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah kekalkan nikmat ini. Amin, amin insya-Allah. Dan untuk episod kali ini Habib, kita masuk kepada cabang ilmu yang kelima dalam fiqh tahulat, iaitu penggabungan tentang pemahaman pemahaman tentang penggabungan syariat antara agama dan sejarah, ataupun mulakhas fikih rabtus syar'i baina diyanah wa tarikh. Daripada tajuk ini, Sahibul Mu'alif Dr. Abu Bakar Al-Adani rahimahullah ta'ala cuba nak menyampaikan apa ya Habib? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala hamma ba'd. Alhamdulillah, ilmu yang kelima daripada cawangan ilmu fikih tahawulat, atau salah satu daripada ilmu penting yang kena kita pelajari dan fahami untuk kita mengetahui fikih tahawulat jauh lebih luas, ialah ar-rabtu syar'i baina diyanah wa tarikh. Artinya ikatan syar'i antara agama dan sejarah. Jadi maknanya kita mengikat agama dan sejarah itu secara sudut syarak. Dan ilmu yang kelima ini tadi termasuk ilmu yang paling dalam di dalam ilmu fikih tahawulat. Jadi karena ilmu ini dia punya skopnya sangat luas. Jadi sebab itu dikatakan ini termasuk ilmu yang paling dalam di situ. Karena berkaitan dengan sejarah. Jadi ilmu ini memperbaiki konsep kita mengkaji sejarah. Macam mana kita tengok sejarah itu. Yang selama ini kita terbiasa membaca sejarah hanya sekadar cerita, hanya sekedar dongeng, hanya sekedar legend yang disebut dan lain sebagainya. Tetapi di dalam fikih tahawulat ada satu ilmu yang memperbaiki macam mana konsep membaca sejarah dengan cara yang benar. Okey, faham. Maksudnya melihat sejarah tu daripada kacamata agama. Ya.
Okey, macam sekarang ni sebagai macam kita masuk sekolah-sekolah sekolah, kita cuma belajar sejarah ya Azhar. Kan betul tak? Kita belajar sejarah, kita melihat sejarah tu ada perkara yang past tense, perkara yang lepas. Yang diceritakan sekarang. Tapi definisi sejarah dalam fiqh tahulat tu sendiri, sebelum kita pergi lebih dalam, definisi tu bagaimana yang kita nak memahami dalam fiqh tahulat ni. Nah, di dalam ilmu ini tadi kita bukan hanya mengkaji sejarah yang dah lepas, tetapi kita juga membaca sejarah masa depan. Macam mana kita membaca sejarah yang dah lepas itu seperti tamadun bangsa-bangsa yang lain? Okey. Maka kita baca tamadun masa depan itu seperti apa? Macam mana masyarakat di masa depan? Macam mana kebudayaan mereka? Macam mana tamadun mereka? Itu kita boleh membaca itu semua daripada kacamata agama. Dalam bentuk sejarah. Karena sejarah itu kebanyakannya cerita tamadun, cerita peristiwa-peristiwa yang dah lepas. Nah sekarang kita sudah tahu daripada ilmu fikih tahawulat dan ilmu mengikat syar'i antara agama dan sejarah ini tadi, apa yang akan terjadi di masa depan. Oh, ini menarik ya, Beb. Maksudnya kita punya sudut pandang tu bukan hanya pandang ke belakang. Ya. Yeah. Bukannya merujuk kepada perkara yang dah berlaku. Ya. Kita pun memandang kepada yang di hadapan, yang kita tahu segala semua yang termaktub dalam Al-Quran ataupun hadis memang Rasulullah dah sebut yang akan terjadi dan bakal terjadi. Tapi itu pun kita rujuk dia sebagai sejarah untuk kita ambil dia sebagai ilmu untuk kita melalui hari-hari yang mendatang. Betul macam tu, Habib? Ya, betul. Sebab orang kata sejarah, jangan biar sejarah berulang. Ya. Jangan ulang kesilapan yang lama. Jangan ulang kesilapan yang lama. Maksudnya ini kita dah nampak Rasulullah dah bagi tahu masa depan. Jadi kita kena ikut apa yang Rasulullah bagi tahu, jangan buat selain daripada apa yang Rasulullah buat. Itu juga betul. Sebab itu ada pepatah yang mengatakan at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu akan mengulang dengan sendirinya. Ada pepatah seperti itu. Tetapi ternyata sejarah itu sudah ditentukan dan sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW sendiri, dan Allah juga telah sebut di dalam Al-Quran. Jadi maknanya kita membaca sejarah dengan cara 360. Semua kita baca. Menyeluruh. Komprehensif kalau orang Indonesia sebut. Ini anak tu terfikir ini kalau ini boleh jadi kontroversi. Anak terfikir macam contoh dalam Quran pun banyak 1/4 bahagian dalam Quran tu pun menceritakan tentang sejarah. Macam sekarang ni kita tahu sedia maklum. Yang baru ni apa? Tuala berdarah. Cerita kaum perihalnya kaum Nabi Lut. Dulu tu sejarah dulu. Tapi sekarang kita dengar macam perkara tu dah dinormalisasi, macam berulang, normalisasi. Kan? Nauzubillah min zalik lah maksudnya. Tapi dulu pernah orang cakap dulu cuma baca di kitab-kitab saja. Sekarang di depan mata berlaku. Macam contoh teori-teori orang kata penciptaan manusia kan. Kalau kita tengok daripada teori Charles Darwin, dia kata manusia ini terwujudnya daripada evolusi haiwan kan. Dia katakan apa Bigfoot ke orang monyet kan. Lepas tu berevolusi menjadi manusia. Tapi kita sebagai orang ada agama, kita macam mana mungkin manusia daripada haiwan kan. Tapi macam mana tu? Yalah, kita nak mengatakan sejarah tu, macam mana kita nak mengikat dengan agama? Dia kalau macam tu dia maksudnya sebelum adanya Nabi Adam ada haiwan lah dulu macam mana haiwan dulu lah macam tu. Macam yalah dalam Quran kita tahu mana yang pertama makhluk dia dijadikan adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau Charles Darwin punya teori ni haiwan. Nampak dia bercanggah di situ. Sebab mereka orang-orang yang kafir, mereka tidak mempercayai adanya Tuhan secara utuh. Jadi mereka menentang adanya Tuhan. Meskipun bentuk penentangan mereka sendiri sulit untuk mereka buktikan secara saintis. Jadi scientifically mereka sulit untuk membuktikan bahwasannya Tuhan itu ada, sulit sangat. Sebab itu ayat-ayat mereka tukar. Okey, Tuhan tak ada, tapi ada kekuatan di balik ini. Okey, kekuatan tak ada, tapi ada sistem di balik ini. Okey, tapi ada something, sesuatu yang meng-create ni semuanya. Sebab dengan punya sistem yang
tersangat rapih dan sempurna ini. So logik manusia itu dia tak mungkin mengingkari benda itu semula jadi tiba-tiba ada tanpa ada siapa yang membuat di belakang itu semuanya. Nah, karena mereka tidak mempercayai adanya agama, jadi mereka memiliki konsep membaca sejarah itu secara absolut, artinya ikut logik sahaja. Bagaimana mereka membuktikan itu? Surface yang mana luaran sahajalah. Luaran itu semua. Sebab kalau mereka menceritakan adanya Tuhan, otomatis sekarang kalau ada Tuhan berarti Tuhan menurunkan para nabi dan rasul. Mana nabi dan rasulnya? Berarti kita selama ini orang yang tak bertuhan silap lah. Kita kena ada orang yang guide kita untuk kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang mengguide kita untuk kembali kepada Tuhan, para nabi dan para rasul. Jadi mereka mulai daripada itu semuanya. Dan konsep itu bermula daripada awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi macam mana Nabi Adam itu, kalau dulu di buku-buku biasanya diajarkan orang tak pakai baju, kemudian seperti betul. Perempuan makan buah apel, ini Adam and Eve dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan dibuat bahwasanya nenek moyang kita itu, ayah kita tuh tak berpakaian, tak ada tamadun, macam tak ada tamadun, makan betul. Daging pun dia tak masak, potong daging pakai batu. Senasibnya macam Flintstone lah. Zaman Flintstone. Flintstone. Ya, zaman Flintstone. Padahal bukan seperti itu. Itu secara sejarah yang tidak berkaitan dengan agama. Macam mana mereka boleh menilai sesuatu seperti itu? Mereka berusaha memakai logik mereka untuk membuat sesuatu seperti itu. Padahal logiknya, macam mana kita nak membaca sesuatu, tak ada sesuatu yang menyokong atau sesuatu yang hidup di zaman itu yang secara salah sila dan turun menurun sampai kepada kita benda itu. Tak ada. Sebab itu mereka hanya trial and error. Sebab itu teori Darwin sendiri terbantahkan oleh orang-orang yang punya teori lain lagi. Nah sekarang macam mana kita membaca sejarah itu tadi? Daripada kacamata agama syar'i, kita punya kitab sejarah yang terpercaya dan tak mungkin silap, baik secara tekstualnya ataupun secara maknanya. Apa? Al-Quran. Al-Quran itu 1/4-nya menceritakan tentang sejarah. Tetapi Al-Quran itu bukan buku sejarah yang orang-orang mengatakan konsep sejarahnya sama seperti konsep sejarah yang diasingkan daripada agama. Sebab itu ada orang yang mengatakan, tuh apa baca Al-Quran? Al-Quran ini macam buku sejarah aja, macam buku dia. Dia macam cerita biasa je. Cerita biasa. Macam sekarang ni macam macam orang nampak pandang sisi di Mesir. Orang nampak piramid, nampak Firaun, itu semua sejarah Mesir. Padahal benda tu telah diceritakan ada kaitannya dengan agama. Macam sejarah satu tempat kan, macam tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah SWT kan. Sekarang dah jadi pusat pelancongan. Kan? Macam mana dapat pusat pelancongan? Sebab mereka tak membaca daripada keterkaitan sejarah itu dengan agama. Mereka hanya membaca dari sekadar sejarah saja. Tak, kita nak kena baca sejarah, tak. Tapi ternyata konsep membaca sejarah dengan cara itu silap. Buktinya kenapa orang semua percaya bahwasanya kita ini ikut daripada asalnya adalah haiwan dan lain sebagainya, karena kita tak membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran jelas-jelas menyatakan ayat sejarah pertama kali ada di dalam Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah. Jadi kalau kita ikat sejarah dengan agama, maka kita ketahui bahwasanya asal muasal kita ini manusia surgawi. Bukan manusia daripada zoo, kemudian dia berevolusi, berubah dan lain sebagainya. Sebab itu diterapkan sama seperti movie-movie zaman sekarang. Dulu ada dinosaur, kemudian mengecil jadi haiwan yang sekarang. Betul. Nah, macam mana nak terapkan itu? Ya sudahlah, kalau sebab teorinya manusianya sulit, sebab manusia punya logik, pakai je lah haiwan, senang cerita. Sebab haiwan tak akan protes kau, kenapa nak usia aku piatu? Yelah, macam kata teori sejarah bumi ni bulat lah, bumi ni rata lah. Lepas tu apa lagi? Banyak teori-teori, mana kita boleh cakap Islam ni bukan jumuk, mana dia masih menerima teori sains. Tapi selagi mana dia tidak bercanggah dengan syariat.
Sebab itu kajian sejarah kalau dalam fikih tahawulat dia terbagi menjadi 3. Yang pertama kajian kafir yang materialistik. Artinya dikaji oleh orang kafir secara materialistik. Secara material semuanya nak kena nampak. Kalau tak nampak tak ada. Mereka tak percaya benda-benda yang gaib. Mereka selama tak nampak, jadi mereka tak nak itu semuanya. Sebab tak penting bagi mereka nas-nas Al-Quran dan hadis, tak penting. Tapi bagi mereka kita nak kena cek macam mana daripada ilmu geologi, Geologi kaji batu tu. Kaji batu ni umurnya berapa ni semua. Kita bukan tolak, kita pelajari juga itu semuanya. Jadi kita menerima semua jenis teori sains, semua jenis teori ilmiah selama tidak bercanggah dengan Al-Quran. Ketika bercanggah dengan Al-Quran, kita akan tolak teori itu tadi dan kita akan tetap berpegang kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada beberapa yang tidak dapat dinalar oleh logik kita. Betul Allah berikan kita logik, iya, tapi ketika Allah berikan kita logik, berikan kita akal, Allah juga berikan had untuk akal. Akal itu ada sempadannya. Limitation dia. Ada limit dia. Dia semua ada limit. Sampai sekarang manusia menciptakan AI pun dia ada limitnya. Daripada tokennya ada limitnya, daripada biayanya ada limitnya, dari mana? Sehari boleh pakai 3 kali 4 kali soalan ya. Lepas tu kena sign up pro version. Dia ada token dia, ada parameter dia, dia ada network Windows atau entah apa yang dia punya limitation dia secara math kan. Kita merasa bahwasannya AI ini faham kita. Padahal AI pun dia rumusan matematik yang dibuat sehebat itu. Orang kata jawapan tu bergantung kepada prompt soalan. Kadang soalan tu kita twist sikit dia keluar jawapan yang lain. Jadi untuk bab yang baru kita nak masuk ni Habib, bagaimana kita nak muallif Habib Abu Bakar ni, bagaimana dia nak mengajak kita untuk align balik, maksudnya kayu ukurnya, perbetulkan balik cara kita pandang, sudut pandang sejarah ni. Bagaimana Habib Abu Bakar nak bawa kita terus dalam membincangkan bab yang ni Habib? Okey, yang pertama kita tengok kajian sejarah selama ini ada 3. Yang pertama kajiannya orang-orang kafir materialistik, secara material lah. Semua dikira daripada penelitian mereka, daripada ilmu batu, daripada ilmu turun ke lapangan, tengok masyarakat, tengok peninggalan-peninggalan mereka, apa yang tersisa, apa yang terjadi, dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua, konsep ini yang paling banyak orang Muslim suka pakai. Yang teori yang kedua itu. Jadi mereka membaca sejarah dari peristiwa yang ada, dari akhbar-akhbar yang ada. Jadi mereka membaca sejarah daripada peristiwa-peristiwa itu tadi. Jadi kurang lebih sama seperti berita-berita akhbar sekarang lah, menceritakan peristiwa yang ada. Jadi mereka memberikan itu semua ada. Dan ini yang paling banyak dipakai orang-orang Islam. Orang-orang Islam hampir kebanyakannya seperti itu. Nah yang ketiga inilah kajian yang ulang kembali cara mengkajinya dengan baik yang benar di dalam ilmu fikih tahawulat. Ini cara yang ketiga, yaitu membaca sejarah dengan kacamata nas Al-Quran dan hadis. Landasan utama kita itu Al-Quran dan hadis. Jadi bukan peristiwa itu, atau bukan pakai ilmu-ilmu lain yang menyokong menentukan sejarah itu tadi. Tak. Kita punya reference kita ketika kita membaca sejarah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita tahu peristiwa peristiwa di masa lampau yang terjadi, yang pertama kali kita tengok Al-Quran. Al-Quran bercerita apa tentang peristiwa itu. So kita bacanya daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Itu lebih tepat dan lebih sesuai untuk kita menilai sejarah. Baik sejarah yang kita nilai itu berkaitan dengan tamadun, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan peradaban. Itu semuanya kita baca melalui Al-Quran.
dan melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsep bacaan sejarah ini tadi ini yang paling terbaik. Jadi kita tidak membaca sejarah bergantung daripada kita punya perasaan. Karena contohnya kita membaca sejarah daripada dulu bangsa Melayu mungkin dijajah dan lain sebagainya, kita menceritakan semua dengan penuh perasaan. Tapi apa yang dikatakan Al-Quran tentang bangsa Melayu? Apa yang dikatakan Al-Quran tentang bangsa Arab? Tentang tamadun Parsi, tamadun Rom, tamadun Babilonia, tamadun dan lain sebagainya. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang itu semua? Itu yang kita baca. Atau mungkin sekarang kita menganggap sebenarnya mungkin benda ni ada satu konspirasi. Maksudnya dia mengubah sejarah, maksudnya cara kita pandang sejarah tu untuk orang jauh daripada agama. Ya. Macam contohlah kita tengok orang Islam ni sejarahnya macam tu. Sejarahnya kan bagus, sejarah Abbasiyah kan. Lepas tu para khulafa Rasyidin kan, zaman sejarah tu. Tapi dia tidak menceritakan tentang bagaimana masyarakat ataupun keadaan agama pada masa tersebut. Dia menceritakan tentang benda lain. Maksudnya untuk mengaburkan kita supaya kita jauh daripada agama. Bukan, kita tidak diajarkan apa yang Nabi ceritakan tentang sejarah itu. Sebab itu rata-rata buku sejarah ada Nabi SAW bersabda. Tak ada. Tapi semuanya bentuk macam storytelling. Storytelling betul lah. Cerita. Hasil kajian ni menyatakan ini hasil kajian cerita ni terus je. Rujukannya ke sini, rujukannya ke situ, rujukannya ke situ dan lain sebagainya. Itu kebanyakannya seperti itu. Nanti akhirnya dari peristiwa itu mereka akan mengambil sebuah kesimpulan hukum. Nah, yang itulah yang banyak mengelirukan sebagian umat Islam. Karena dia mengambil kesimpulan suatu hukum daripada peristiwa itu tadi. Jadi dia baca peristiwa dianggapnya sebagai sejarah dan dia menghukumi orang-orang yang ada di dalam peristiwa itu tadi dengan cerita yang dia sampaikan, yang sampai kepada dia atau yang dia baca. Itu sangat mengelirukan dan itu berbahaya. Sepatutnya sejarah peristiwa itu tadi Nabi bercerita tentang apa? Tentang peristiwa itu tadi. Apa yang Nabi sebutkan tentang peristiwa itu tadi? Baik mulai dari zamannya Khulafaur Rasyidin, Nabi sudah sebut. Baik tentang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, hancuran Mongol dan lain sebagainya, kembalinya Khilafah Utsmaniyah, masa kita sekarang masa buih. Nabi sebut masa buih kan? Tapi kalau orang-orang sekuler, orang-orang kafir sebut ini masa modern. Tamadun kemodernan. Teknologi semakin canggih. Era milenium lah, era macam-macam semua teknologi kebangkitan revolusi revolusi perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Itu kan istilah mereka. Tapi istilah Nabi sebut untuk zaman kita ini apa? Buih. Nabi sebut kita zaman buih. Jadi artinya apa? Kita mudah terombang-ambing. Dan kita banyak tapi tak ada kesan langsung. Betul lah cakap daripada tadi. Kita bila kembalikan kepada kitab, maksudnya apa yang Habib Abu Bakar nampak, dia nak alignkan kita balik. Sebab dia dah nampak benda ni umat Islam akan jauh ni. Dah lari dia daripada, akan ikut moden lah, ikut istilah sekarang lah, tanpa berbalik-balik pada garis Rasulullah yang dah ditetapkan ni. Jadi sangat menarik. Maksudnya tadi Habib dah cerahkan tentang pemodenan istilah tu semua. Kita tengok, kalau dekat luar sana memang kalau cerita tentang sejarah Islam, kaitkan moden dengan Islam, macam perkara berasing lah, macam perkara yang kalau kita tanya sekarang dengan orang, ini sekarang era apa? Era teknologi, modern. Okey, dalam Islam ni sebut apa? Tak tahu. Kita Muslim terlalu terbelakang je. Seakan-akan Nabi tak ada. Tak, Nabi sudah sebut. Nabi sudah bagi istilah. Di zaman kita, era kita Nabi sudah sebut. Syuf. Kita punya fasa Nabi dah sebut. Dan fasa itu baru kurang lebih 100 tahun. Lebih lah, 120 tahun Nabi sudah sebut. Itu fasa semua.
Artinya karena kita sudah terbiasa cerai dengan agama dan sejarah, jadi kita tak mengerti. Jadi kita merasa orang yang pakar sejarah itu tadi, mereka lebih mengenal background kita daripada nabi kita. Tak, sebenarnya yang mengenalkan diri kita sendiri itu Rasulullah. Sebab Rasulullah yang mengajarkan kepada kita, kau punya background ini, kau punya identity sebagai ini. Sebab itu di dalam ilmu ini sejarah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya tarikh syar'i, abawi, nabawi. Sejarah yang syar'i, abawi, nabawi. Yang mana sejarah ini tadi yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam dan orang-orang selepasnya atau pewaris-pewaris selepasnya daripada para nabi dan rasul dan para pengikut mereka sampai nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya. Ini sejarah syar'i, abawi, nabawi. Lawannya apa? Apa kontranya? Satu, at-tarikh al-iblisi al-wad'i at-tab'i al-anawi. Artinya sejarah yang dibuat oleh iblis berdasarkan logik semata-mata, material yang dijadikan landasan utamanya. Jadi maknanya sejarah yang dibawa oleh iblis ini tadi dan sejarah yang dibawa oleh Nabi Adam itu sangat bercanggah satu sama lain. Yang Nabi Adam alaihissalam mengajarkan bahwasannya di dalam sejarah ada benda-benda gaib yang wajib kita imani karena akal kita punya sempadan. Akal kita ada hadnya, akal kita ada limitnya. Tapi kalau iblis tak. Ini dunia anak punya lah. Macam tu lah. Selama nampak itu yang betul. Tak nampak kau jangan percaya benda-benda macam tu. Yalah, bila kita sebut tentang fik tahulat pun, kita bercerita tentang Dajjal pun, apa yang dia offer semua materialistik. Betul. Barang-barang yang best-best untuk dimiliki. Daripada itu sejarah sudah menyatakan inilah peperangan mulai zaman dahulu dan peperangan di masa depan. Peperangan antara yang baik dengan yang jahat. Yang hak dan yang batil. Antara bangsa manusia dan bangsa jin. Yang diketuai orang yang jahat daripada bangsa jin oleh iblis. Yang dia punya pasukan setan-setan. Jadi kita selama benda itu tak nampak, janganlah. Jangan dipercayai. Sekarang macam mana orang nak menceritakan Nabi Adam, sedangkan kita hidup, kita tak tahu Nabi Adam hidup bila. Siapa yang pernah hidup sezamannya Nabi Adam? Iblis. Iblis, betul. Hidup di zamannya Nabi Adam, iblis. Patut. Iblis itu dulu bersama dengan malaikat terus. Ya. Dia merasa aku Ana yang khairum best ini. lah di golongan malaikat. Tiba-tiba Allah ciptakan makhluk baru betul. daripada bangsa manusia. Betul. Allah muliakan makhluk ini tadi. Kemudian disuruh sujud. Yalah. Lepas tu sombong kan, apa, aku diciptakan daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Takkan aku mau sujud pada benda yang lebih kurang macam apa? Yang low class lah macam tu. Sebab iblis punya konsep dari apa? Materialnya. Material. Kau punya material. Yalah, dia pandang diri dia Aku lagi punya material api. aku khairum aku lebih baik daripada kamu. Betul lah, maknanya itu material lah, betul lah. Lepas tu macam mana tiba-tiba aku kena sujud dengan kau? Malaikat langsung taat sujud. Ya, mana sejarahnya itu nama sejarah iblis memandang tu, sebab tu Habib Bakar mengatakan itu adalah iblis ni apa? Dia sombong sebab apa? Bukan mana nak cakap apa? Dia nampak sejarah penciptaan tu. Iblis kata okey, aku cipta daripada api dan kau cipta daripada tanah. Sejarah penciptaan kau tu adalah makhluk yang rendah macam tu. Sekarang di masa kejadian itu siapa yang ada? Iblis. Tapi kita tahu dari mana cerita ini? Daripada agama, daripada Allah, daripada Quran. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Tapi iblis apa? Aba wastakbar. Aba itu menolak dengan ilmu. Dia sudah tahu Allah perintahkan. Dia tahu tak perintah Allah? Tahu. Tahu, tapi dia menolak. Selepas dia tahu. Lain ceritanya kalau dia tak tahu. Tapi dia punya ilmu, dia tahu ini makhluk yang Allah ciptakan
dan Allah suruh dia untuk sujud, Tapi dia tapi menolak. dia tak nak. Sebab itu lafaznya aba. Sebab itu kan Allah, bahasa Rasulullah sebut semua orang masuk surga illa man aba, kecuali orang yang aba itu Orang menolak yang dengan mengetahui. ilmu. Orang yang menolak ilmu lah. Ini bukan menolak karena dia tak tahu, tak. Bukan sebab dia menolak jahil. dengan ilmu, tak. Bukan sebab dia jahil, tapi dia tahu benda itu. Dia tahu benda itu. Jadi iblis sudah tahu. Bahkan iblis juga sudah tahu nanti Nabi Adam akan diturunkan oleh Allah ke bumi. Yang lebih dahsyat lagi, iblis sudah tahu nanti Nabi Adam akan punya anak keturunan. Sebab itu dikatakan lahtanikanna dzurriyyatahu. Aku akan usik anak cucunya. cucu. Macam mana Betul. iblis boleh tahu dia anak cucunya? Artinya iblis sudah tahu. Sejarah depan. Dia sudah tahu. Artinya itu sejarah masa depan atau bukan? Sejarah masa depan. Sejarah masa depan. Sekarang siapa yang menceritakan ini semuanya? Allah di dalam Al-Quran. Betul. Lah, orang-orang kafir tahu dari mana kalau dia tak baca Al-Quran? Macam mana dia nak tahu ceritanya itu semua? Iblis lah yang mengolah storytelling itu tadi okey. kepada Nampak. para pengikutnya. Patut nampak merosakkan sejarah tu. Yes. Supaya orang salah pemahaman. Betul. Dan mengikut kepada yang benda yang dicantikkan oleh iblis supaya mengikut kepada dia. Dan kita pun orang yang terikut sekali tanpa yang tak ada pemahaman konsep agama yang jelas, yang mantap, pun terikut sekali dengan. Patutlah kita ada satu ulama Melayu, babe. Ulama Melayu tanah Melayu, Syekh Idris Al-Marbawi. Kan dia di Perak. Dia kata untuk merosakkan sesuatu bangsa ataupun sesuatu kaum, sesuatu bangsa, rosakkan sejarahnya. Sekarang ada namanya yang aliran yang betul-betul akan merusak tamadun di masa depan, merusak masyarakat muslim di masa depan, namanya tahwidut tarikh. Artinya berusaha menyahudikan sejarah. Ilmu ini akan sangat dibenci oleh orang-orang yang akan menyebarkan itu tadi. Itu virus paling berbahaya. Dan kalau mereka mungkin tahu dan dengar ini semuanya, dia akan kirim buzzer-buzzer semua untuk mengusik benda ini tadi. Sebab ini bercanggah dengan iblis. Jadi karena kita punya landasan Al-Quran, jadi kita tahu macam mana. Sebab itu macam mana iblis dapat mengusik Nabi Adam alaihissalam. Kan Nabi Adam waktu itu di surga. Betul. Dia menggugat Nabi Adam untuk makan buah. Sekarang kita bukan membahas waktu itu Nabi Adam di surga yang mana. Mana satu surganya? Yalah. Kan Nabi tak dibuka pintu surga kecuali Rasulullah. Maksud Nabi Adam di surga di mana? Nah kalau nak tahu belajar fikih tahu lah. Yalah. Kan dia kata ada alamnya, alam-alamnya. Ya. Jadi iblis berusaha mengusik. Sedangkan Nabi Adam waktu itu diberikan semua kenikmatan, semua. Fakula minha rawadan haitsu syi'tum. Makan je, kau nak ambil apa je. Ambil je semua. Kecuali satu pokok ni. Satu pokok ni jangan. Jangan dimakan. Maknanya jangan dimakan ni. Jangan di wala taqraba, jangan dekati. Jangan dekati. Maknanya jangan cicipi. Jangan makan. Dan ketika iblis bagi kepada Nabi Adam tak dengar. Sebab Nabi Adam tahu dia iblis. Nabi Adam tahu dia Iblis. Sebab waktu menolak untuk sujud, Nabi Adam tahu tak? Tahu. Nabi Adam dah tahu. Siti Hawa ada tak? Tak ada, belum diciptakan. Belum cerita lagi pasal diceritakan daripada kat bumi nanti. Akhirnya iblis berapa lama Duduk dengan Nabi Adam. Ya. Merayu untuk makan tu. Dalam satu riwayat menyatakan 40 tahun duduk. Jadi jangan difikir iblis akan putus asa untuk mengusik kita. Tak. Patutlah iblis kata aku akan mengacau anak keturunanmu hingga sampai nyawa di tongkorokan dia. Sampai akhir boleh kata sampai akhir hayat lah, maknanya dia cuba juga untuk mengganggu gugat kita. So dia dendamnya daripada kita punya ayah. Ayah kita ini satu, semua Nabi Adam.
Sahih betul. Jadi kalau ada orang sekarang bergaduh, ini orang banyak duduk mengaku cucunya Rasulullah. Ya kita orang Kita boleh cucu klaim Nabi. cucu Nabi Adam lah. Cucu Nabi Adam. Kita cucu Nabi Senang, Adam lah. betul. Tak ada syak. Bila Tak ada syak Kita termaktub cucu dalam Nabi Quran. Adam, kecuali yang percaya teori Darwin lah. Yalah. Kau anak siapa? Itu dia. Anak. Ya salam. Jadi kalau ada orang Aduh, bergaduh, engkau kenapa mengaku cucu Nabi? Lah, tak apalah, aku tak mengaku cucu Rasulullah, tapi aku cucu Nabi Adam. Siapa nak betul. tolak? Tak ada. Betul. Kita sepupu semuanya. Betul. Sekarang ada yang mengaku aku ni cucunya Nabi Ibrahim. Ahlan wa sahlan. Aku ni cucunya Nabi Nuh. Ahlan wa sahlan. Aku ni cucunya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ahlan wa sahlan. Sebab sumbernya Nabi Adam AS. Sebab itu iblis benci. Kerana apa? Kerana kita semua manusia ni keturunan Nabi. Fitrahnya manusia ini semua ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Maknanya kita boleh nampak lah. Kita ni asal usul pada yang mulia Nabi Adam AS. Maknanya mustahil lah penciptaan tak ada tamadun pada zaman-zaman Nabi-Nabi kita. Macam kita tengok Abi cakap kan, dalam Quran kita tengok macam mana Nabi Musa, zaman dia dah terciptanya, zaman Firaun kan, terciptanya piramid kan. Kalau fikir dengan logik akal ni macam tak masuk akal, tak sambung lah kan. Makna manusia ni tak ada tamadun yang bagus. Jadi sudah ada tamadun-tamadun yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. So itu ketika Nabi Adam turun di bumi ini semuanya, kan iblis berusaha nak cari kawan daripada bangsa manusia. Akhirnya dapat namanya Qabil. Ketika Qabil itu berhasil, bahkan disebutkan dulu tak ada namanya, disebutkan di beberapa riwayat lah. Haiwan buas itu tak ada dulu. Artinya semua haiwan buas itu di awal-awal turunnya Nabi Adam itu semua baik dengan manusia. Tapi ketika mulai si Qabil membunuh Habil, pertumpahan darah yang pertama di muka bumi, langsung melahirkan sifat buas liar itu muncul, sehingga memberikan kesan kepada haiwan-haiwan yang ada di sekitarnya. Sebab itu sebagian para ulama, ana lupa namanya siapa, beliau mengatakan ketika aku sudah merasa aku banyak dosanya, aku boleh tahu daripada haiwan peliharaan aku. Kalau haiwan peliharaan aku tuh mulai tak normal, mulai tengok benda semua, artinya aku udah mulai banyak dosa. Sebab kesan dosa itu memberikan kesan pada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita punya anak ada yang mulai nakal sedikit, semua kita cek diri kita, langsung kita istighfar. So istighfar ada kaitannya, ada kesannya dengan keluarga kita. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya iblis tak dapat peluang. Macam mana nak rosakkan manusia, bangsa manusia itu semua? Tak ada. Jadi iblis ambillah kawan dia daripada bangsa manusia, sehingga langsunglah terjadi semua pembunuhan, semua kerusakan, yang menanggung dosanya semuanya si Qabil. Dia mengajarkan pertama kali. Jadi iblis akhirnya berhasil. Macam mana berhasil? Selepas lebih daripada 40 tahun, akhirnya melalui istrinya Siti Hawa. Ibu kita ini tak pernah nampak orang kecuali si iblis ini tadi. Dan iblis ini ayatnya manisnya luar biasa. Terus, tahu tak kenapa engkau dilarang untuk makan pokok itu tadi? Sebab pokok itu tadi akan membuat engkau abadi di sini. Sebab pokok itu akan membuat engkau stable di sini. Orang kan sekarang manusia cari kestabilan kan? Stability, betul. Stability dalam gaji, stability dalam ekonomi, stability dalam negara. Yang dicarikan semua itu. So iblis dia faham mempermainkan itu semuanya. Dan dia bercakap dengan Siti Hawa, duduklah, ini kalau makan ini kau akan stable di sini, kau akan selamanya. Namanya khuld, abadi. Oh, maksud khuld tu abadi. Iya, bukan buah khuldi yang buah tu khuldi. Tak, itu terjemahnya. Dia kata khuldi. Tu kita seperti ingat buah khuldi kan. Ya salam. Konsep sejarah salah kan? Dia rubah. Itulah kita memperbaiki cara membaca sejarah. Okey, sekarang kita nampak mana jadi definisi. Bukan buah khuldi, sebab tu dicari buah khuldi itu macam mana ya? Tak ada. Dia pokok khuld. Pokok yang kau kalau makan ini kau akan jadi abadi. Kenapa jadi nama buah khuldi pula? Sebab terjemahannya itu. Sebab itu kita kena kembali kepada nas tekstual Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya barulah ya sudahlah, karena ini istri aku, ya, coba.
Akhirnya ketika itu barulah turun Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Musa tanya, wahai Adam, engkau ini macam mana, sudah diciptakan oleh Allah dan lain sebagainya, diberikan kenikmatan, tapi kenapa engkau makan buah pokok tuh? Tahu apa jawabannya Nabi Adam alaihissalam? Tengok kita punya ayah, bijaknya luar biasa. Wahai kalimullah, engkau kan orang yang pernah diajak bicara sama Allah. Adakah engkau menegurku karena satu takdir yang Allah sudah takdirkan ke atas diri aku 500 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah? Maksudnya apa? Allah sudah tentukan itu menjadi sababnya. Dan itu menjadi sababnya iblis juga. Kenapa? Sebab iblis bagi tahu dengan Siti Hawa nih. Allah bagi tahu ini ja'ilun fil ardi khalifah, engkau ini akan diturunkan ke bumi. Tapi kalau engkau makan pokok itu, engkau akan abadi selamanya di tempat ini. Padahal justru itulah yang menjadi sebabnya di muka bumi. Menjadi khalifah di muka bumi. Tapi coba tengok tipu dayanya iblis. Dia mempermainkan nas, merubah nas, memutarbalikkan nas untuk memenuhi maslahat dia. So itu banyak kan ulama-ulama su. Betul lah ya. Dia apa? Pakai Al-Quran ke tak pakai? Menggunakan nas Al-Quran untuk membenarkan. Iya. Itu konsepnya siapa? Iblis. Patutlah Habib Al-Qadir selalu katakan ini adalah iblis, ejen Dajjajilah. Kan? Dajjajilah apa semua kan. Kenapa kita manusia tak pakai konsepnya iblis? Kita manusia pakailah konsep ayah kita. Ayah kita itu Nabi. Itu jadi konsep Abawiyah. Itu makanya disebut Abawiyah. Ayah daripada ayah keturunannya Nabi kan laki-laki itu semuanya dan lain sebagainya. Maknanya Habib, ana boleh kalau nak disummarize kan maknanya dia boleh yang kita bincangkan tadi adalah ilmu sawabiq wa al-azal. Ilmu ini membahaskan perihal kejadian manusia, kejadian-kejadian sebelum diciptakannya manusia. Nah ini yang menarik. Kalau konsep membaca sejarah ikut sains atau ikut teorinya orang-orang kafir, mereka mengatakan alam kita itu hanya satu saja yang masa kita hidup nih. Alam sekarang lah. Itulah alam. Maksudnya alam. Hiduplah sekali kena mati-matian lah sebelum kau mati betulan. Life at once, hidup hanya sekali. Sebab tu kena bekerja mati-matian. Dulu suruh bekerja mati-matian. Work hard work. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Sekarang sudah berubah lagi tamadunnya. Work smart. Work smart pula, betul lah. Tak tahu nanti next ke depan apa lagi yang keluar tu semua. Sebab mereka meyakini kehidupan kita hanya satu je. Tapi di dalam ilmu Rabtu Syar'i Baina Diyanah wa Tarikh, ilmu yang kelima dalam fikih tahawalat, bahwasanya kita hidup di 4 alam. 4 alam, bukan satu alam. 4 alam terus. Kita ada 4 alam. 4 alam itu dipelajari di dalam ilmu ini tadi. Yang pertama, alam azal. Alam azal itu alam sebelum kita diciptakan. Artinya ketika kita berada di alam roh sana. Dan Allah sudah menceritakan di dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf. Ya. Ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka ya. Dan ingatlah ketika baca ayatnya baca. Anda cekkan surah Al-A'raf. Macam mana menjelaskan tentang alam azal itu tadi. Jadi Allah sebutkan sejarah di mana? Dalam Al-Quran. Jadi macam mana Allah mengambil keturunannya Nabi Adam sebelum keluar di bumi sudah dikumpulkan oleh Allah di Wadi Na'man. Dan ketika Allah kumpulkan semuanya, Allah mengatakan wa asyhadahum ala anfusihim. Allah jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Allah mengatakan apa? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Tuhan orang semuanya? Dan mereka mengatakan bala. Kita tak membahas perbezaan pendapat riwayat. Kalau yang menyebut bala dia masuk Islam, kalau yang tak menyebut bala dia orang kafir dan lain sebagainya.
bukan di sini tempatnya kita nak membahaskan itu, semua dibahas. Imam Maturidi juga sebut dalam ini. Dapat ayat nih. Dapat ya? Nah, baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Qalu bala syahidna wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Kemudian min zuhurihim, dari belakang itu, keturunan-keturunannya. Jadi kita nih sebelum wujud di alam dunia ada janin, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 berkembang semuanya. Dia roh, dia ada kecil-kecil sebelum jadi roh yang besar, ada kecil-kecil semuanya. Sebab itu dikumpulkan semuanya oleh Allah. Sebab itu waktu dikumpulkan di padang Na'man, malaikat mengatakan, ya Allah, ini anak keturunan Nabi Adam nak duduk dekat mana sih banyaknya? Tak muat, yang kata tak muat nak dudukkan seperti mana. Banyak sangat Betul Allah cakap apa? Aku ciptakan kematian. Ciptakan kematian untuk dia. Yeah. Kalau engkau ciptakan kematian untuk anak cucu Adam, berarti dia tak senang lah dia nak itu hidup. Mati. So, dia tahu esok dia nak mati. Kata Allah, aku rahsiakan. Aku ciptakan dia punya cita-cita, impian dan angan-angan. Daripada cita-cita, impian dan angan-angan itu, dia akan punya rasa untuk tetap hidup selama-lamanya. Itu alam yang kedua, namanya alam al-ajal wal amal. Jadi orang kan semua takut dengan namanya kematian. Berusaha macam mana nak hidup semuanya. Betul lah. Padahal kematian selalu ada bersama mereka. Artinya sudah dikumpulkan semuanya. Itu namanya fitrah. Manusia itu semula jadi dia akan kenal Tuhan. Sebab itu Allah mengatakan apa? Kalau bala syahidna, kita mengatakan antakulu yaumal qiyamah, nanti ingat engkau dah bersaksi, jangan sampai nanti hari kiamat engkau kata inna kunna an hadza ghafilin, kita lupa dengan peristiwa ini. Bila itu? Kiamat kan? Betul. Alam yang ketiga. Allah kan bagi tahu, hati-hati. Nanti hari kiamat kau akan kata kita lupa. Di mana? Masih ingat ke orang dulu waktu minta saksi? Ingat tak? Beberapa walinya Allah ingat benda itu. Allah bagi itu ilmu ya. Tapi kita tak ingat. Tapi siapa yang mengingatkan kita? Allah yang ingat. Ada di alam mana? Alam azal. Ada orang-orang kafir percaya benda ini? Tak. Sebab tak logik. Mereka tak rasa, aku tak pernah pun diminta kesaksian macam mana. Tapi kita percaya. Kenapa? Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran. Kita nampak benda ini gaib, kita tak nampak, kita tak tahu. Dan logik kita tak mungkin. Tapi Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Hudan siapa? Petunjuk bagi siapa? Orang yang petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang orang yang bertakwa. Orang yang takut sama Allah. Al-Quran dibaca tak sama orang kafir? Dibaca. Mereka mengkaji Al-Quran. Tapi mereka bertakwa tak? Tak. Sebab itu tak menjadi petunjuk untuk mereka. Oh iyalah, betul. Betul lah. Dia dibaca tapi dikaji tidak mengambil bukan petunjuk mereka. Petunjuk bukan petunjuk mereka. Hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna billah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang percaya kepada benda gaib dan akhirat. Yang percaya kepada benda-benda yang gaib. Apa? Alam azal. Kita dulu pernah dikumpulkan sama-sama. Pernah dimintai persaksian bahwasanya aku ini Tuhanmu, kata Allah. Dan kita semua jawab apa? Ya. Dan kami jadi saksi. Baik, kata Allah. Jangan lupa ya. Jangan lupa nanti di hari kiamat engkau kata engkau tak pernah mengatakan seperti ini. Jangan lupa. Ada di alam keberapa? Alam ketiga. Alam amat namanya. Alam barzakh bahasa mudahnya kita. Alam akhirat bahasa mudahnya kita. Berarti kita sudah dapat berapa nih? 3. Baru sudah 1 ayat. Macam mana? Dan Allah sudah menceritakan seperti itu. Malaikat duduk. Wow, segitu banyaknya orang tuh semuanya. Dan cukup kata bumi? Cukup. Makanan cukup kata? Cukup. Tapi yang kata tak cukup manusia, karena rakusnya dia. Yang kata tanah ini tak cukup manusia.
Tak boleh kalau semua orang punya tanah masing-masing tak cukup. Siapa yang kata tak cukup? Tuhan yang menciptakan kita menyebutkan dalam ayat yang lainnya, bukan di sini pembahasannya. Cukup semuanya. Makanannya, airnya, minumannya, tempat tinggalnya, bumi full. Takjubnya malaikat jauh lebih hebat daripada takjubnya manusia zaman sekarang. Tak cukup Ustaz. Ini kalau semua satu orang tak boleh, satu orang kena beranak 2 orang aja. Kalau satu orang beranak 7 tak cukup. Tak cukup, Bumi ini mana tak cukup? penuh. Tak cukup. Allah yang ciptakan cukup. Tak. Manusia kata macam itu. Malaikat sudah heran. Hah? Macam mana ya Allah? Dicukup. Allah yang cukup itu semuanya. Macam mana kita nak membaca sejarah ini semua? Covid pun boleh kurangkan manusia dari muka bumi. Ini kan Allah nak atur. Betul. Tak ada masalah. Jadi kita baca segala sesuatu daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya inilah yang disebut sebagai kaitan syar'i atau kaitan dari segi syarak untuk mengikat antara agama dan sejarah. Jadi kita baca sejarah daripada kacamata Al-Quran. Betul lah. Ilmu ni apa dia mana 4 alam. Ada 4 alam. Alam yang keempat alam. apa? Alam abad. Alam abad tadi membahaskan tentang perihal alam yang kekal di syurga dan neraka. Alam abad hanya satu. Kau masuk syurga selamanya abadi, Atau kau masuk neraka. neraka selamanya abadi. Bas, Betul. habis. Itu alam itu sudah lain lagi, sistemnya lain lagi. Nah, Nah, orang-orang kafir percaya benda ini, dia tak percaya. Dia percayanya kamu hidup sekali ya Ini sekarang dia, lah. betul, Sebab itu kalau dia betul. stres, akhiri kehidupanmu dengan kematian. bunuh diri. Habislah. Habis, dia fikir selesai kehidupan. betul. Kehidupan tak selesai di situ. Betul. Sebab itu, kenapa kita orang pening kepala dengan Allah bagi umur 60 tahun, tapi kita tak pening kepala dengan Allah yang bagi masa kita abadi. Panjang nanti, betul lah. Betul. Jadi dalam 60 tahun, kurang lebih 60 sampai 70 tahun, sebab kita di masa Ghutaiyah ini tadi umurnya 60 sampai 70 tahun, kita punya panen di situ. Fokuslah untuk dunianya, fokuslah untuk akhirat. Yalah. Orang kata kan, gunakanlah masa yang diberikan di dunia untuk akhirat yang kekal abadi. Mana sebab tu dunia ni darul asbab. Nah. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya Hasanah. hasanah. Alam, ajal, Ajal. dan amal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alam yang kedua. Wa fil akhirah Hasanah. hasanah. Alam yang ketiga. Alam amat. Akhirat, hisab, dibangkitkan. Kemudian yang ketiga. Wakina adzabannar. Alam amat. Kita setiap hari aja berdoa dengan 3 alam. Masya Allah. Apa kenapa kita tak sadar? So maknanya maknanya apa yang kita nak anda tadi tengah sambil Google lah kan. Masa kita pun tak, maknanya kita nampak kita teringat kan masa kita baca kitab Sabil I'tiqar dari Imam Haddad kan. Maknanya Imam Haddad pun ada cerita alam-alam ni, alam roh kan. Alam roh mana menyatakan bahawa ilmu yang Habib Abu Bakar ada ni menzahirkannya juga terkoneksi dengan salaf. Kalau tak silap, Imam Haddad dalam Sabil I'tiqar itu beliau menyebutkan ada 5 alam. Sama Habib Abu Bakar diperbaharui lagi menjadi 4 Jadi alam. 4 betul lah. Tapi dia punya referensi masih sama. Kita kalau kita tengok timeline dia. Soalnya kalau kita baca, kita nak tahu rinciannya alam azal yang Imam Haddad sebut alam dzar, kemudian alam azal, kemudian alam ajal wal amal. Ini dunia ini sekarang. Kemudian alam amat. Alam amat itu mulai masuk alam akhirat, alam barzakh. Mulai daripada kematian, dimulai daripada kematian sampai berujung pada selesai daripada hisab itu semuanya. Kemudian alam abad. Itu di kitabnya Imam Haddad Sabil I'tiqar sudah rinci. Jadi bukan di sini kita nak rinci, tapi itu salah satu daripada jenis ilmu mengikat alam syar'i sejarah dengan agama. Jadi coba bayangkan kita sudah terikat. Oke. Ya, kalau kita tanya, ini sekarang yang tadi diceritakan sejarah masa dahulu. Lepas itu macam mana? Sejarah masa depan. Jadi dalil-dalilnya itu tadi, bentuk istidlalnya ilmu ini tadi terbagi menjadi 3. Namanya dirasah marhalah nabawiyah, artinya qiraah istidlaliyah. Kita membaca sejarah di dalam kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sejarahnya dalam kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada namanya qiraah al-istibaqiyah. Jadi macam mana kita kaji sejarah ini masa depan. Kita kaji masa depan sejarah. Seperti Nabi beritahu,
Inni ara mawaqi'al fitani baina buyutikum kama waqi'il qatr. Aku telah nampak tempat-tempat fitnah masuk dalam rumah-rumah orang semuanya sama seperti hujan ketika masuk semuanya. Anda udah pernah jelaskan apa maknanya? Ya betul lah, betul. Ini sejarah masa zaman Masa Nabi. depan. Sejarah masa depan. Masa depan. Artinya tamadun di masa depan. Setiap rumah ada internetnya kan? Internet, TV. Ya, dulu kan saya ingat Habib almarhum Habib Bakar ni, profesor doktor Habib Bakar ni cerita. Ini antara salah satu, dia kata salah satu tanda yang bukti yang ada pada zaman sekarang adalah TV di rumah kalian. Ada kan? Artinya Nabi sudah cerita tamadun masa depan kan? Dah. Ya. 1400 Wujud tak sekarang? Dah. Nah, nasib baik kita sekarang berada di sini. Tapi waktu itu Nabi pernah ceritakan. Nah, Nabi sudah ceritakan. Nabi sudah beritahu apa yang akan terjadi di masa hadapan. Ya. Tips-tips yang Rasulullah dah bagi. Macam cerita ni lah. Kalau kita dulu yang cerita masalah itu Back to Future. Kalau korang back tu maksudnya back kembali. Tapi dia kembali ke masa depan. Maknanya dia pergi tengok masa depan tu macam mana teknologi pada masa depan. Padahal zaman tu masih mundur teknologi kata kan. Ya. Tapi kalau kita bukan kembali ke masa depan. Kita mengejar Islam. Mengejar Islam. So Islam sudah lebih di hadapan Betul. kita. Kita ini ketinggalan. Kita yang ketinggalan. Bukan Islam yang tertinggal. Betul. Tak. Kita tak boleh nak kejar Islam tu tadi. Betul. Agama dan syariat Nabi jauh di atas. Dia dah pakai nos. Booster, dia punya turbo nos. Laju ke depan. Kita masih pakai kayu arang lagi. Kita masih pakai kayu lagi. Steam. Flintstone. Betul lagi. Lepas tu kita nak kata kita kena kembali kepada agama Islam. Bukan kita kembali kepada Islam. Kita ketinggalan. tertinggal lah. Betul. Kita nampak. tertinggal. Islam Betul. Nabi dah bagi tahu. Ya. Sejarah di masa depan Nabi dah bagi tahu. Di dalam kehidupannya Nabi, di namanya qiraah istidlaliyah di masanya Nabi. Nabi sudah bagi tahu tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan seperti peristiwa perang Jamal. Nabi dah bagi tahu kan. Waktu apa pembunuhan Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein. Waktu nanti zaman khalifah yang kata apa selama 30 tahun kan. Lepas tu bila campur-campur betul semua betul tu ngam zaman khilafah tu tepat kan daripada zaman sahabat lepas tu Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein lepas tu khilafah sahabat kira-kira memang 40 tahun ngam-ngam. Betul tak? Artinya Nabi cerita tentang sejarah masa depan kan? Terwujud tak? Ya, Nabi sudah menceritakan di dalam kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat semua mendengar. Kita sekarang membacanya sebagai sejarah karena sudah lepas. Lah, waktu sahabat Nabi mendengar dari Rasulullah belum berlaku lagi. Berarti sejarah masa depan. Sejarah masa depan. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita untuk membaca sejarah bukan di masa lepas. Maknanya sejarah masa depan. dua pandang sisi. Lepas dan depan yang bakal berlaku. Macam apa yang Nabi bagi isyarat. Apa nanti kalau pasir ini menjadi merah, maknanya terbunuhnya lah Sayyidina Hussein kan. Nabi sudah bagi tahu pada Sayyidina Zubair lagi main-main dengan Sayyidina Ali. Wahai Zubair, engkau akan bergaduh dengan dia dan kau dalam keadaan yang silap. Dia dah lupa. Tapi Sayyidina Ali ingat. Dia pintunya ilmu. Betul. Sebab tu Nabi kata babu ilm. Waktu nak perang Jamal, yang Ali kan ingatkan, wahai Zubair, kau ingat tak? Nabi dah bagi tahu waktu itu. Kau akan bergaduh dengan aku dalam kau posisinya silap. Oh iya, langsung dia keluar. Nabi dikeluar daripada itu. Dia keluar daripada kelompok tu. Dia keluar daripada peperangan itu. Dia duduk di bawah. Kau datang pasukannya Imam Ali, penggal kepala dia. Dengan bangganya di bawah kepalanya. Wahai Imam Ali, tengok nih, kepala Zubair ada di tangan aku. Kata Imam Ali, anta finnar, kau menghuni neraka. Wahai Imam Ali, kalau kita perang dengan engkau masuk neraka, kita memerangi engkau pun masuk neraka. Apa jawaban Imam Ali? Dia tak banyak filsafat, dia tak banyak cakap alih sana sini, tak, langsung cakap sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Referensinya Rasulullah. Langsung dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bashir qatil ibn Safiyah binar, bagi berita pembunuh anaknya Siti Safiyah masuk neraka. Bas. Akhirnya itu orang dibunuh kisos. Jadi membunuh yang tak salah. Artinya apa? Nabi sudah baca sejarah masa depan. Baru yang ketiga namanya qiraah istiqraiyah. Membaca sejarah semenjak zamannya Nabi ke atas. Kita macam mana nak baca sejarahnya tamadunnya Nabi Isa, Nabi Musa, atau tak tamadun
the best tamadun. Siapa? Nabi Sulaiman. Kendaraannya angin. Coba bayangkan. Yalah. Pekerjaannya bangsa jin. Bangsa jin. Oh, dahsyat. Istananya macam tuh. Bercakap dengan haiwan. Kurang apa ya tamadun macam apa? Tembaga dah cair. Betul. Ayahnya melunakkan besi. Ada tamadun macam itu? Tak ada sampai sekarang. Tapi Al-Quran menceritakan itu semuanya. Itulah yang mengkaitkan ilmu ini tadi supaya kita faham betul-betul apa yang kita pelajari dan membuat kita semakin yakin bahwasanya Rasulullah SAW ada dan hidup bersama kita. Allah katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah berada di antara korang, ada di antara korang. Tapi kita sadar ke tak sadar, tahu ke tak tahu, rasa ke tak rasa, itu bergantung daripada kita semuanya. Tapi Allah sudah ingatkan. Kalau Allah sudah ingatkan di alam azal yang kita sendiri lupa, sekarang macam mana kita nak lupa di Al-Quran? Macam mana kita nak lupa di dunia ini ada Al-Quran dan ada hadis? Jauh lebih kuat hujahnya. Betul. Untuk kena mahkamahnya Allah. Yalah, kalau kata kita lupa tapi telah kutitipkan Quran yang takkan, yang dijamin tak berubah kandungannya, tapi engkau sendiri yang tahu ilmunya tapi engkau menidakkannya ataupun tidak mahu mempelajarinya. Itu dah ingat betul masa Dr. Habib Bakar Adeni cakap apa yang masa perang, kalian boleh nanti ada sampai satu masa kalian baliklah ke negeri masing-masing, biar kamilah yang menjaga ilmu ini saja. Disuruh belajar ke fiqh tahulat ni, kalian main-main. Mereka masih belum lah, masih belum, tapi insyaallah dengan adanya Amin, insyaallah podcast ini untuk mempermudah mereka untuk memahami ilmu-ilmu ini tadi, mudah-mudahan muncullah generasi-generasi yang baik di Nusantara ini tadi, orang-orang yang ada di Malaysia, orang-orang yang ada di Singapura, orang-orang yang ada di Indonesia, orang-orang yang ada di Brunei, semuanya makin memahami solusi masa depan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita sadar bahwasanya Nabi itu selalu ada bersama kita. Nabi mengingatkan yang Nabi sayang kepada kita, dan kita nak kena ingat bahwasanya setiap minggu amalan kita selalu dibentangkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadilah manusia-manusia yang membuat Rasulullah bahagia, jadilah manusia-manusia yang membuat Rasulullah mengatakan alhamdulillah. Jangan jadilah manusia-manusia yang kalau amalan kita di-report kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan ya Allah ampuni si fulan ini tadi, karena kita membuat hati Nabi Muhammad SAW sedih. Maka betul lah, patutlah kan. Macam kenalah dengan kita punya tagline kan, melihat masa depan melalui kacamata syar'i. Itu maknanya kita tetap nak menyatakan bahawanya whatever things happen must look into agama. Agama come first. Macam kita kena sekarang ni, tu yang anda nampak bila kita dah makin lama kan dalam untuk makluman kan Azhar, ini Habib dah habis dah cerita tentang bab yang ke-15 ni kan, secara kompak kan. Maknanya kita nampak sini visi Dr. Habib Abu Bakar Adeni ni, yang dia selalu cakap kan, melahirkan jil salamah kan. Jil salamah ni maksudnya kalau translate bahasa Melayunya generasi yang selamat. So maknanya dia dah tinggalkan dah efek tahulat ni kayu ukur sebagai pegangan, panduan, referensi untuk kita melalui zaman-zaman fitnah. Bab kata Nabi SAW, fitnah tu akan tersebar seperti mana gelapnya malam kan. Maknanya ini adalah orang kata tool kita kan, alat-alat kita supaya kita berpegang. Subhanallah, visionnya Habib Bakar Adeni kan kita nampak di sini. Mudah-mudahan itulah sebagai penutup, kenapa disebut jil salamah ini menurut pendapat anak. Kenapa beliau Dr. Abu Bakar Masyhur ini meletakkan namanya jil salamah, dan beliau menciptakan berusaha membuat generasi itu menjadi generasi salamah. Menurut ana, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wallahu yad'u ila daris salam. Allah menjemput kita untuk masuk ke rumah keselamatan. Jadi sebagai bentuk penerapannya, Habib Abu Bakar juga nak jemput generasi keselamatan. Sebab kalau generasinya selamat, orang-orang pembawa bendera as-salam, mereka rumahnya di Darussalam. Jadi insya Allah orang-orang yang berada di Brunei Darussalam semuanya menjadi orang-orang yang Darussalam. Insya Allah nama sesuai dengan tujuannya. Wallahu ta'ala alam.
Boleh Habib ambil satu sikit selingan bila kita sebut, Habib mungkin boleh sebut salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman Habib. Boleh Habib pilih salah satu. Tanda-tanda akhir zaman, maknanya karena kita babnya membaca sejarah, kita sejarah di masa hadapan. Sejarah di masa hadapan itu macam mana Allah menceritakan masyarakat di masa hadapan itu. Allah sebut fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti akan muncul orang-orang yang meninggalkan sholat, generasi-generasi yang meninggalkan sholat dan selalu mengikuti syahwat. Mereka akan kena penyakit namanya ghayya. Ghayya itu aslinya maknanya confused. Abu Bakar menjelaskan, dia ini confused, ini tak tahu nak pegang yang mana satu. Zaman sekarang sudah mulai nampak kan? Ada namanya doom scrolling. Scroll. Dia tak tahu nak pegang yang mana satu. Itu kalau tamadun di masa hadapan, ada orang-orang yang semuanya doom scrolling. Hampir mereka tinggalkan sholat dan mereka ikuti syahwat. Ini pegang phone scrolling, ini syahwat. Dia suka kan scroll itu semuanya. Ini masa depan yang sudah disebutkan. Sejarah masa depan. Artinya masa depannya masyarakatnya akan jadi seperti itu. Jadi tugasnya kita menjaga. Jangan sampai ikut terpengaruh oleh masyarakat yang seperti itu. Itu baru dari masyarakat. Sejarah masa depan untuk masyarakatnya. Untuk alam dunianya Allah sudah sebut hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Ini bumi nih, dunia nih makin naik tamadunnya, makin canggih, makin modern semuanya. Sampai dia merasa tak perlu Tuhan lah. Untuk apa? Sekarang sudah perlu. Tak perlu ustaz, ada AI. Tak perlu dokter, ada AI. Logik, tak semua perlu logik. driver, sudah ada kereta tak pakai driver. Ada penghantaran tak perlu. Bayaran tak perlu pakai cash. Pakai itu semuanya. Sudah mulai nampak kan? Itu artinya tamadun di masa depan yang Nabi sudah bagi tahu. Allah sudah bagi tahu dan Rasulullah SAW sudah bagi tahu. Jadi itu artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita sejarah masa lepas, sejarah masa depan. Masya Allah, Alhamdulillah. Rasa kita dah sampai ke penghujung episod kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan mungkin perlu masa untuk kita digest untuk hadam, sebab tapi setidaknya dah bukalah satu dimensi baru cara menampak pada definisi sejarah tu lah. Sebab Habib pun cakap tadi kan, Habib Abu Bakar tadi bagi tahu ini salah satu bab yang berat, yang dalam boleh mungkin kita tak tahu next episode kita akan murajaah, mungkin akan masuk sedikit lagi mungkin. Maknanya slowly but surely lah dia bahasa je orang Melayu kan. Slowly but surely. InsyaAllah faham semua. Ini warisan dari Nabi, insyaAllah faham semua. Tengok kan, tak ada perkara yang kita tak boleh kembalikan tanpa kepada agama. Betul. Maksudnya setiap perkara kita kena balik. Jadi bila dia punya blueprint tu, dia punya line tu kita betul reference. Orang kata kalau dalam missionary tu orang kata orang Allah masa dah lupa pula apa dia panggil tu. Dah lupa pula. Calibrate balik. Calibrate balik. Masukkan dia balik dalam betul dia punya track balik maksudnya. Iblis tahu tak agama ni solusi? Tahu. Sebab itu yang dirosakkan iblis orang-orang agama kan? Yes, ustaz. Sebab tu lah dekat ada Ihya Imam Ghazali aku ada golongan ulama su kan. Nabi cakap paling takutnya adalah bila ulama-ulama su kan. Yalah, sebab tahu ini agama solusinya. Yalah. Iblis tahu kalau engkau tak ikut aku, engkau ikut engkau punya ayah. Sebab tuan ikut nampak logik kalau dah habis nanti kalau bila kita tengok nak kaitkan nanti bersama kan. Tapi anda nampak kan, patutlah Nabi kita ambil janji dengan kita kan. Telah kusempurnakan aku ambil janji ambil janji kan daripada yang sahabat telah sempurna agama kalian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita yang menjaga ilmu fiqh tahunan. Ana yakin ini lagi ujian besar kepada guru-guru yang menjaga, membocorkan rahsia-rahsia yang Rasulullah jaga ni. Dengan ulama-ulama guru-guru kita yang sidik atas manhaj ni, atas agama ni, insya-Allah. InsyaAllah. Mungkin sebagai penutup Habib boleh tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina wa alaikum fatul arifin fakihna wa iyyakum fid din.
واهدنا وإياكم إلى سواء السبيل وارزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا وإياكم من الذين يحفظون اللسان من الذم ويحفظون الآيات من الدم ويحفظون قلوبنا من الهم. أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا المستمعين ولا المشاهدين شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب